Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari Sabtu pertama bulan Februari tahun 2023. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang keempat dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema istirahat dan melayani. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 17 dan ayat 20 sampai dengan 21. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 27 dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21, Injil Lukas 9 ayat 10 sampai dengan 17, dan Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 13. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan banyak pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, tidak sedikit pelayan umat, baik rohaniwan, rohaniwati, dan atau kaum awam yang mengalami kelelahan fisik akibat dari tingginya rutinitas pelayanan setiap hari. Oleh karena itu, setiap orang membutuhkan yang namanya istirahat. Para rasul dalam ayat yang ke-30 diceritakan pulang melaporkan hasil pelayanan mereka kepada Yesus Kristus. Kita belajar bahwa apapun tugas kita, entah sebagai rohaniwan, rohaniwati, maupun kaum awam, harus kembali dalam tanda petik kepada Yesus Kristus untuk melaporkan segala sesuatu yang telah kita lakukan dan jalani. Itu artinya berdoa dan berbicara dengan Yesus Kristus serta tak lupa bersyukur atas segala sesuatu yang telah Dia percayakan kepada kita. Yesus Kristus sendiri dalam ayat yang ke-31 dan 32 menunjukkan betapa peduli dan tahu kondisi fisik murid-muridnya yang letih serta lapar. Sebab itu ia mengajak mereka beristirahat. Yesus Kristus mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan dan memiliki kasih yang luar biasa. Ia tahu keadaan dan kerapuan manusiawi kita, sehingga ia memberi sejenak kesempatan untuk refreshing yang perlu untuk kesehatan badan dan jiwa. Sahabat kuntum yang terkasih, mengambil waktu dan tempat untuk bersekutu dengan Yesus Kristus haruslah terus-menerus kita lakukan. Persekutuan dan hubungan kita dengannya akan menjadi sumber kekuatan dan semangat baru bagi kita dalam beraktivitas. Tantangan yang begitu berat menimbulkan keputusasaan jika tidak dihadapi dengan kekuatan Roh Kudus yang bersumber dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Selain itu, pergi ke tempat sunyi dan beristirahat seketika memberikan pengertian kepada kita bahwa begitu pentingnya perenungan dan evaluasi diri akan apa yang sudah kita lakukan, sehingga dengan itu dapat menyusun strategi baru untuk menghadapi hal-hal yang mungkin akan terjadi. Terkadang, ide baru dapat kita temukan dan muncul ketika kita mengambil suasana tenang.
Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam ayat ke-33 dikatakan bahwa rencana mereka itu ketahuan sehingga orang banyak segera mengikuti mereka. Tetapi Yesus Kristus tidak marah kepada orang banyak tersebut, malah hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seolah seperti domba yang tidak punya gembala. Orang banyak tersebut telah kehilangan pemimpin mereka, yaitu Yohanes Pembaptis yang telah dibunuh oleh Herodes. Karena itu, dalam ayat ke-34, Yesus Kristus memberikan apa yang mereka butuhkan, yaitu pengajarannya. Sahabat Kuntum yang terkasih, Markus menggambarkan keadaan Yesus Kristus yang justru tetap membuka pintu hatinya terhadap orang banyak, sekalipun Yesus Kristus sendiri dalam ukuran manusia sedang letih setelah melaksanakan sejumlah pelayanan sepanjang hari. Bagaimana dengan hidup kita? Pernahkah kita bersungut-sungut dalam pelayanan ketika tiba-tiba ada orang yang datang meminta pelayanan? Dalam keadaan seperti itu, Yesus Kristus telah memberikan teladan bagi kita bahwa dalam kondisi yang amat sempit seperti itu, Ia tetap membuka pintu hatinya melayani mereka yang membutuhkan. Istirahatlah jika memang tubuh membutuhkan istirahat, dan melayanilah jika memang memungkinkan untuk melayani. Sebagaimana Yesus Kristus yang berbelas kasihan, semoga kita mampu meneladaninya dan menjadi pribadi yang boleh peduli dengan penderitaan sesama kita, karena belas kasihan yang kita miliki akan senantiasa mendorong kita untuk peduli dan bergerak untuk berbela rasa, bermurah hati, dan memberi aksi. Bunga melati, bunga selasih. Mari kita melayani tanpa pilih kasih. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat berakhir pekan dengan keluarga yang tercinta, dengan orang-orang yang Anda cintai. Selamat pagi dan salam.